Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Supriyatna. Saya dari SDN 031 Pelesiran Kota Bandung. Saya adalah CGP dan Angkatan 8 di Kota Bandung. Pada sesi tugas kali ini saya dibantu di demonstrasi konstekstual modul 2.3. Saya memerankan sebagai supervisor, dan di sebelah kanan saya Muhammad Ihsanul Hakim, saya berperan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Muhammad Ihsan, berperan sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Pak Ihsan. Punten ya Pak Ihsan, kita sekarang diskusi dulu sejenak gitu ya. Bapak tahu tujuan saya mengundang Bapak? Kalau tidak salah terkait dengan coaching mungkin ya? Ya betul Pak Ihsan. Jadi begini Pak Ihsan, nanti saya izin nih ke Pak Ihsan, pada saat nanti coaching Bapak dengan guru, saya izin ingin melihat secara langsung cara Pak Ihsan memberikan coaching tersebut. Berkenan Bapak? Nah, alhamdulillah. Jadi begini Pak Ihsan ya, ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian pada saat nanti coaching. Ya, yang pertama saya akan menilai apakah coaching yang Pak Ihsan lakukan terhadap rekan guru sudah melalui alur tirta atau belum. Pak Ihsan mengenalnya dengan istilah tirta? Kalau tidak salah tirta itu singkatan ya, akronim. Jadi kalau T-nya itu tujuan, ya. Kemudian I-nya identifikasi masalah, kemudian yang ketiganya adalah R, rencana aksi, kemudian TA adalah tanggung jawab. Wah, berarti Pak Ihsan udah siap dengan segala sesuatunya ya. Oke. Jadi Pak Ihsan udah kedua nih, nanti juga saya akan melihat apakah Pak Ihsan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti. Insya Allah mungkin pertanyaan yang berbobot itu menjadi yang kuncinya itu adalah dari kunci itu sendiri. Sendiri. Kemudian saya nanti akan berpikir terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh coach. Wah, hebat lah, udah siap sepertinya ya. Dan saya pun akan melihat nanti respon coach ya terhadap pertanyaan bobot tersebut ya Pak Ihsan. Jangan lupa juga Pak Ihsan ya, nanti pada saat punten saya bukan mengajari ya Pak Ihsan, hanya mengingatkan saja. Nanti pada saat Pak Ihsan melakukan coaching, prinsip coachingnya itu harus diperhatikan. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Ya, itu juga jadi rubrik dari penilaian yang akan saya lakukan nanti. Begitu ya Pak Ihsan. Nih, sebelum nanti ke arah sana Pak Ihsan ya, saya mau tanya dulu nih pertanyaan pembuka deh sebelum Pak Ihsan praktek coaching nanti ya. Kira-kira nih Pak Ihsan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti? Jadi saat coaching nanti, dan juga itu menjadi bagian dari pengembangan potensi saya untuk menjadi coaching, maka kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan juga kalau tidak salah menyimak dengan seksama. Wah, iya betul, memberikan mendengar aktif ya, menyimak dengan sesama. Baik, itu dari 3 kompetensi yang barusan itu, manakah yang akan Pak Ihsan kembangkan? Yang akan saya kembangkan nanti dalam coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Mengapa Pak? Mungkin itu menurut saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot
itu bisa menggali lebih dalam terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Oke, baik, saya catat ya sebagai bahan evaluasi. Nah, terakhir nih dari saya Pak Isam sebelum saya tutup sesi supervisi ini, kira-kira indikator apa yang akan menjadi indikator nanti atas ketercapaiannya coaching nanti? Karena kompetensi yang saya kembangkan adalah terkait dengan pertanyaan berbobot, maka indikator keberhasilannya adalah yang pertama, khusus bagi saya sebagai coach, dengan pertanyaan-pertanyaan itu apakah mengungkap terkait dengan potensi yang dimiliki oleh coach. Apabila itu terungkap, maka saya menilai bahwa indikator itu dapat saya capai. Baik, terima kasih ya Pak Isam. Jawaban yang baik, yang saya rasa saya sedikit tidak sabar nih untuk melihat coachingnya Pak Isam ya. Terima kasih. Oh ya Pak, itunya coachingnya nanti jam kedua. Jam kedua. Ya, Oke, baik. Terima kasih remindernya itu Pak Isam. Good luck. Semoga semuanya berjalan apa adanya dan yang terbaik yang akan Pak Isam dapatkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Ya, ada apa? Saya itu kan ada yang didiskusikan dengan Bapak nih. Saya kan baru nih dikasih kelas banyak Pak. Saya itu dikasih 6 kelas Pak. Nah, sementara kan karakteristik kelas itu berbeda-beda ya Pak ya. Nah, sementara pembelajaran yang saya lakukan itu masih gitu-gitu aja gitu Pak, monoton, belum apa, sehingga anak-anak tuh kurang apa ya, kurang begitu memperhatikan lah atau bagaimana gitu, apakah kurang strateginya gitu atau seperti apa, seperti itu Pak. Ya. Jadi Bapak memiliki permasalahan mungkin ya terkait dengan pembelajaran. Maka itu mungkin kita membutuhkan waktu Pak. Nggak apa-apa agak lama kita berbicaranya. Tidak apa-apa Pak. Ya, alhamdulillah. Kebetulan sedang tidak ada kelas kalau Ya, saya. alhamdulillah. Terus kemudian tujuan dari pembicaraan kita ini apa yang hendak Bapak capai atau inginkan? Nah, saya ingin pada akhirnya saya ingin pembelajaran saya itu bisa beragam Pak, dan menarik. Di setiap kelas itu mungkin bisa berbeda-beda gitu, sesuai dengan karakteristik kelasnya. Jadi kemudian sekarang saya ingin mengetahui juga bagaimana pembelajaran saat pembelajaran berlangsung dengan pembelajaran yang Bapak lakukan saat ini. Karena kelas saya banyak Pak, itu kan saya itu kan masih tahap penyesuaian gitu ya di 6 kelas ini. Jadi ada beberapa kelas yang memang karakteristiknya berbeda gitu Pak. Jadi ada kelas yang memang tertarik dengan yang saya berikan, tapi di kelas berikutnya sepertinya kurang begitu respon atau mungkin dianggap monoton mungkin atau seperti apa gitu. Jadi tidak bisa menjangkau semua kelas itu Pak, pembelajarannya itu. Nah, saya itu belum berkemampuan untuk membeda-bedakan bagaimana strateginya gitu di setiap kelas itu. Kemudian kalau Bapak menelaah kembali terhadap pembelajaran yang dilakukan, mungkin ada penyebab-penyebabnya, mungkin diantaranya mungkin apa? Ya mungkin tadi penggunaan media yang saya berikan mungkin belum bervariasi Pak. Jadi dengan karakteristik siswa yang berbeda, saya menggunakan cara yang sama. Mungkin itu yang terpikirkan gitu ya, saya harus disesuaikan gitu. Atau mungkin ada penyebab yang lain, misalkan karena mungkin
karena waktu juga mungkin ya Pak ya, karena membutuhkan lumayan ya, ada minimal ada ya 3 pembelajaran yang berbeda lah, atau 2 lah paling sedikit gitu ya, untuk memvariasikan. Nah untuk mempersiapkan itu lumayan juga Pak waktunya gitu ya, kondisi saya harus mengajar 6 kelas ya, persiapannya mungkin butuh lebih effort yang lebih gitu Pak. Jadi kalau tidak salah saya menangkap bahwa permasalahannya adalah karena persiapan dan juga waktu yang Bapak hadapi sehingga kurang konsentrasi ataupun mempersiapkan diri untuk di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Iya, bisa dikatakan Sekarang seperti apa? itu Pak. Menurut Bapak mungkin apa yang seharusnya dilakukan ketika pembelajaran tadi seperti monoton dan kemudian waktu yang dimiliki oleh Bapak terkait dengan hal itu, apa yang menurut Bapak itu bisa menjadi solusi? Ya mungkin yang baru terpikirkan Pak, saya kemarin sebenarnya mengikuti beberapa webinar gitu ya, yang apa cara-cara pembelajaran gitu ya. Salah satunya menerapkan aplikasi misalkan kuis ya Pak ya, ada kuisis, ada Kahoot gitu ya, sejenis dan sejenisnya gitu ya. Mungkin saya akan memvariasikan gitu ya, mungkin di satu kelas pakai kuisis, di kelas satunya pakai Kahoot. Nah cuman saya belum mencoba gitu ya untuk hal tersebut. Saya sangat menarik sekali terkait dengan hasil dari webinar yang telah dilakukan oleh Bapak, yang ternyata diantaranya untuk pembelajaran yang bisa menyenangkan terhadap anak itu memakai kuis, Kahoot dan sebagainya gitu. Dan kemudian mungkin ada rekan guru yang lain yang bisa membantu Bapak untuk bisa membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sebenarnya ada sih Pak. Salah satunya mungkin rekan sejawat saya. Nah, tapi saya belum kontak juga nih apakah rekan sejawat saya bisa meluangkan waktu dengan apa yang saya rencanakan gitu ya, atau yang saya rencanakan di kelas. Kemudian ada satu guru TIK mungkin. Nah, mungkin bisa ada 2 orang lah yang bisa saya kontak gitu sebagai jaga-jaga gitu. Ya, saya sudah menangkap tadi kalau tidak salah solusinya adalah dengan mengaplikasikan atau kegiatan pembelajaran menggunakan media kuis, kemudian juga tadi memiliki teman sejawat untuk bisa membantu supaya media pembelajarannya semakin menarik. Dan dari semuanya itu mana yang akan lebih diutamakan, skala prioritas yang diutamakan untuk wujudnya kegiatan yang menyenangkan? Pertama mungkin saya akan menjajaki dulu dengan rekan sejawat saya. Nah kemarin kan dari hasil webinar saya akan sharing dulu dengan rekan saya. Kebetulan rekan saya sepertinya sudah menerapkan beberapa media tersebut di kelasnya. Nah saya ingin sharing dulu dengan rekan saya. Kemudian untuk memantapkan mungkin saya akan bersama guru TIK mencoba dulu apakah bisa berhasil gitu ya, seperti itu baru saya terapkan di kelas itu mungkin. Ya, saya setuju sekali terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak. Mungkin kira-kira kapan akan dilaksanakan? Hari ini sepertinya saya jadwal penuh Pak, mungkin besok saya coba kontak dulu rekan saya gitu ya, nanti di ruang dulu apakah kesediaan waktunya kosong besok gitu ya. Jadi besok saya akan berkonsultasi dulu dengan rekan saya, kemudian hari Senin itu saya mencoba di kelas gitu. Ya, alhamdulillah tadi Bapak saya mendengar terkait juga dengan solusinya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan mana yang pertama. Jadi kalau disimpulkan bagaimana solusi terhadap yang permasalahan yang Bapak hadapi? Ya tadi paling saya akan mencoba dulu koordinasi dengan rekan sejawat saya yang sesama guru IPA, kemudian guru TIK gitu ya.
baru saya mencoba dulu. Mungkin saya tadi nanti akan mencoba ke rekan saya koordinasi, dan nanti saya menerapkan di kelas seminggu ke depan ya, di Senin sampai dengan Jumat gitu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan sekarang setelah kita berdiskusi? Setelah ngobrol-ngobrol Pak, alhamdulillah ya, ada sedikitnya tercerahkan ya. Yang awalnya mungkin saya agak sedikit ragu gitu ya, untuk kemana nih arahnya gitu kan. Tapi tadi setelah ngobrol ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan alhamdulillah bisa terbayar. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak dan juga komitmen Bapak itu bisa terwujud, sehingga nanti pembelajarannya sangat disenangi oleh murid-murid Bapak. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Isam. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Isam, bagaimana perasaan Pak Isam setelah tadi melakukan coaching? Perasaan saya saat tadi melaksanakan coaching merasa senang, bahagia. Yang pertama, saya bisa menjalankan dengan baik. Yang kedua, saya bisa membantu rekan saya untuk menggali potensi dan juga menemukan solusi yang menjadi permasalahan. Betul nih. Kenapa Pak Isam tahu gak kenapa saya menanyakan perasaan terlebih dahulu kepada Pak Isam? Iya Pak, apa kalau boleh tahu? Itu adalah pertanyaan Pak Isam kepada coach tadi. Oh, iya. Jadi waktu saya mencatat ya, pertanyaan pertama ketika Bapak melakukan coaching kepada coach tadi, bagaimana perasaan Anda? Wah, yang ditanya itu langsung perasaan dulu. Saya juga langsung tanya aja deh, itu langsung ke Pak Isam. Senang ya jadi? Alhamdulillah. Ini pada sesi sekarang nih pasca observasi nih ya Pak Isam ya, kita ngobrol sejenak sebagai evaluasi gitu ya. Pak Isam, apa yang tadi Pak Isam dapatkan pada saat melakukan coaching bersama? Yang saya dapatkan saat melaksanakan coaching adalah bagaimana rekan saya atau sejawat saya bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapinya gitu. Jadi dengan itu juga menjadi pembelajaran bagi saya juga, bahwa ternyata di antara hal yang bisa menjadikan pembelajaran menarik dan berpusat pada murid itu dengan cara-cara yang coach tadi ucapkan dan menjadi sesuatu solusi yang atas permasalahan. Yes. Saya pun tadi memperhatikan ya di sesi observasi, saya lihat Pak Isam sudah melakukan alur tirta. Nah, sesuai rubrik yang kita bicarakan sebelumnya ya. Pak Isam tadi mengkonfirmasi tujuan, Pak Isam tadi menggali apa sih masalah yang terjadi tadi ya. Kemudian saya juga mendengar dan melihat langsung Pak Isam menggali option pilihan buat coach tadi, buat Pak Hakimnya tadi. Wah, dicari. Dan yang menarik, Pak Isam bisa membangun kepercayaan kepada coach untuk menemukan solusinya. Di akhir tadi saya lihat Pak Isam juga memberikan komitmen ya, tanggung jawab untuk melakukannya. Keren, selamat. Rubrik pertama alur tirta Pak Isam sudah lewati dengan baik. Keren. Lalu saya juga tadi melihat Pak Isam memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Tidak 2 atau 3 ton sini beratnya, tapi saya lihat Pak Isam kunci dari pertanyaan berbobot yang Pak Isam rencanakan tadi, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach menjadi pemantik coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Keren. Lalu saya juga tadi menangkap respon dari coach itu baik ya, jadi coach juga mengerti dari pertanyaan yang Pak Isam lakukan. Wah, Pak Isam berikan selamat. Saya ucapkan selamat kepada Pak Isam karena berhasil melakukan coaching menggunakan alur tirta. Luar biasa ya. Saya sudah juga mendengarkan percakapan tadi
Wah, percakapan yang menarik, gayanya santai namun elegan gitu. Wah, bisa menjadi bisa menjadi teladan nih buat Bapak Ibu guru yang lain ya. Baik. Selamat. Nih, Pak Isam, setelah melakukan coaching tadi, ada nggak rencana lanjutan yang akan Pak Isam lakukan? Rencana yang saya lanjutkan tadi dengan adanya rasa senang ketika melaksanakan coaching, dan kemudian saya merasa masih ada kekurangannya, maka rencananya saya akan terus melatih dengan bagaimana cara coaching yang baik, sehingga ketika melaksanakan coaching itu benar-benar memberikan dampak yang baik bagi rekan sejawat saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Isam, saya apresiasi sekali lagi coaching yang Pak Isam lakukan bersama rekan guru tadi luar biasa. Selamat Pak Isam, dan saya berharap tidak berhenti di sini, tapi Pak Isam juga bisa memberikan teladan-teladan kepada yang lain. Saya sesuai dengan harapan Pak Isam yang tadi. Sekali lagi selamat, congratulations, good luck, dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan praktek coaching untuk supervisi akademis. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.